Ya. Iya, silakan. Apa Kro? Kenapa bisa terjadi masalah terhadap kurikulum IPA di SD, SDIT sama MI? Gimana solusinya menurut Agi? Masalah dan solusinya. Versi Agil dan Afni. Langsung dijawab atau Boleh, langsung lah. Boleh langsung aja. jawab? Pertanyaan Jikro sama dengan judul makalahnya ya, masalah kurikulum Ya. IPAI SD dan setingkatnya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh makalah, permasalahannya ada di sarana dan prasarana, ada juga di kurangnya perhatian. Asik, kurang perhatian. Nggak, maksudnya, iya emang Ya. PAI itu pelajaran yang mungkin dianggap kurang penting. Pelajaran yang seharusnya ini jadi pelajaran wajib ya seharusnya. Tapi contohnya tadi waktu pelajaran PAI itu seminggu cuma 2 jam gitu. Sedangkan siswa berada di sekolah maupun di luar sekolah itu kan lebih banyak gitu. Jadi artinya masih dikit gitu pembelajaran yang diberikan, mata pelajaran yang kesempatannya masih sedikit. Pelajaran PAI ini masih sedikit, itu problem utamanya. Jamnya masih dikit, terus sarana prasarana juga kayak fisika punya lab, kayak pelajaran IPA punya lab, pelajaran bahasa Indonesia ada perpustakaan. Pokoknya banyak pelajaran yang mereka punya tempat untuk bisa dikembangkan. Sedangkan untuk pelajaran PAI jarang ada sih. Saya pernah ada beberapa sekolah yang ada lab agamanya, tapi jarang banget. Itu masih langka. Apalagi sekolah dasar ya, yang sekolah berbasis kayak MI atau SDIT pun masih jarang banget. Apalagi SD, kayaknya hampir nggak ada deh. Ada mungkin 1-2 kali ya. Saya belum pernah lihat sih salah. Iya, belum ada lab agamanya gitu, itu problemnya. Ya karena itu lagi-lagi karena pemerintah juga masyarakat masih menganggap bahwa pelajaran agama Islam ini tidak begitu penting gitu. Tadi juga dituliskan di dalam makalah pelajaran-pelajaran lain ya ada yang termasuk UN gitu. Itu yang jadi pelajaran paling penting kalau menurut masyarakat dan pemerintah. Yang pelajaran UN yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika itu yang jauh lebih penting ketimbang pelajaran agama. Ya jadi dampaknya ya hasilnya seperti kita. Maksudnya pemahaman agamanya kurang kan gitu. Ya karena itu lagi-lagi karena kita masih dikit. Solusinya kan juga nanya solusi juga. Solusinya ya lebih diperhatikan lagi, pendidikan agama Islam lebih dikasih waktu yang lebih banyak di dalam setiap mata pelajarannya. Kayaknya kurang kalau seminggu cuma 2 jam gitu, bisa lebih tambahkan lagi. Terus di prasarananya disediakan gitu, biar bisa menunjang, biar bisa update gitu, kayak pelajaran-pelajaran lain pada update nih, kayak lab bahasa itu mereka pada membuat karya bahasa apa itu sastra atau apapun di lab IPA juga kan, itu lab kimia, fisika, mereka pada berkarya, maksudnya menggunakan apa yang udah dipelajarin dipraktekkan gitu.
Nah, kalau lab agama masih belum ada. Baru ada masjid aja sih paling ya, masjid. Gitu, Kro. Udah puas belum? Belum ya? Itu Kalau berlaku untuk SD kan. Kalau MI iya, kayaknya sih cukup lah MI SD itu mah untuk PAI. kalau kurang puas, Afni bisa menambahkan. Sama aja sama. Atau dari teman-teman mungkin ada beda pendapat atau ada tambahan, boleh kita diskusi. Tapi Ada mungkin yang Gil, tapi kita kayak semua, kalau SD, kenapa? kalau misalnya si umuran SD itu kayaknya mengutamakan pengajian gitu, ngaji. Kayak setiap sore ngaji gitu. Jadi di sekolahan tuh belum terlalu mendalami juga gitu. Ya nggak sih? Suaranya nggak jelas ya, Afni ya? Enggak, jadi maksud gue mungkin karena waktunya nggak banyak itu karena mengutamakan dari segi ngajinya gitu loh. Pengajian. Kayak setiap sore kan anak-anak suka ngaji gitu. Nah, untuk umuran-umuran SD. Kenapa suaranya? Iya, Afni nggak kedengeran suaranya. Nggak jadi deh. Lagian yang ngomong jidat itu. Ya mungkin Afni tadi bilang kurang lebihnya apa ya yang kedengeran, anak-anak lebih apa sih ya? Lebih ngabisin waktu sore atau gimana sih? Ngaji Ngaji. di luar gitu. Ya gitu, Hah? ngaji. Bukan di sekolah. Iya, kenapa ada kayak pengajian di luar sekolah juga itu ya karena kesadaran masyarakat juga, karena apa pelajaran agama di sekolah itu masih kurang gitu. Makanya ada juga dibuat madrasah TPA gitu, madrasah diniyah. Itu juga tingkat SD. Saya juga pernah soalnya ngaji kayak gitu. Ada lagi teman-teman? Dan dari mungkin Jikrok masih kurang puas ya, Kro? Udah puas belum sih, Kro? Kalau belum masih ditambahin. Oh iya, azan, azan. Azan, Pak. Sa, Briska. Sa, Break dulu kali ya, Pak. Nanti dilanjutin lagi. Oke. Karena tidak ada yang mau menanya, mungkin biar saya yang nanya sama pendengar tadi ya. Tadi Zikro nanya, kenapa ada perbedaan di PAI ya? Di SD, SDIT, MI. Betul nggak? Gitu kan? Kayaknya masalah deh. Masalah. Kenapa ada masalah PAI berbeda gitu di SD, SDIT gitu? Bukan kenapa ada masalah. Bukan kenapa ada masalah dan kenapa kenapa ada masalah tuh solusinya apa gitu. Iya. Mungkin bisa ditambahin dari saudara Edo. Edo, ada tambahan dari saudara Yuli. Yuli,
Why? Ya, ada tambahan dari tadi. Aku rasa tidak. Setuju apa yang dinyatakan tadi oleh saudara Agil dan saudari Apni? Setuju juga tidak, memberikan pendapat juga tidak. Aku netral aja. Gimana ya? Mungkin dari saudari Zihan kali ya, ada tambahan. Zihan. Ya. Ada tambahan dari pertanyaan yang ditanya nama Zikro tadi? Sudah tidak ada, cukup. Mau pakai jilbab ya, Pak? Sudah selesai, cukup. Oke, cukup semua. Mungkin dari saudara Edo ada tambahan atau sedikit menambahkan? Edo. Edo. Tidak ada, cukup Sal. Sudah mengerti? Insya Allah sudah. Masya Allah, pintar-pintar semua nih. Saudara Sasa sendiri mau menambahkan? Kenapa? Saudara Sasa mau menambahkan? Saudari. Ya, saudara. Kalau dari saya sendiri mungkin ya sama ya pernyataannya kayak tadi. Mungkin ada sedikit tambahannya, kalau untuk belajar ilmu agama gak cuman menuntut ilmu kan gak harus di sekolah melulu, kan ada lingkungan masyarakat juga, terutama di keluarga. Tuh itu sih. Agil, aku mau nanya. Gil, boleh nggak? Ya, silakan Juli. Bagaimana solusi menghadapi permasalahan kurikulum PAI yang ada di kurikulum PAI khususnya tingkat SD? Sama lagi. Itu aja sih pertanyaannya. Bagaimana cara ataupun solusi gitu. Oke? Afni menjawab nih. Enggak, kan tadi lagi. Pertanyaannya sama dengan yang tadi sudah ditanyakan ya. Saya kan juga nanya permasalahan dan solusi. Kalau ini Yuli nanyain solusi, ya solusinya lebih diberi perhatian lebih terhadap kurikulum pendidikan agama Islam dengan cara menambah jam pelajaran, menambah fasilitas sarana dan prasarananya pendidikan agama Islam, dan lebih menekankan dalam pembelajarannya agar tidak hanya sekedar agar siswa tidak hanya sekedar memahami atau sekedar tahu teori, tapi juga lebih ke penanaman pada diri siswa tersebut, penanaman, karena yang kurang juga itu penanaman
nilai-nilai agama Islamnya yang masih kurang di dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Gitu kira-kira kurang lebihnya. Saudara Afni ingin menambahkan atau teman-teman yang lain ingin menambahkan atau ada sedikit beda pendapat? Apakah itu hanya apa namanya, solusi itu hanya dari guru gitu, bukan dari sekolah ataupun dari pemerintah gitu ya? Tentu saja itu semua dari pemerintah dan dari sekolah juga, yang dari fasilitas, terus jamnya itu kan juga dari sekolah dan pemerintah. Kalau kita bicara masalah ini siapa yang salah, kayaknya kalian juga udah paham dan tahu siapa yang salah. Siapa? Apa-apa pemerintah, apa-apa pemerintah. Terus juga aku mau nanyain, emang ini, aduh apa sih? Emang apa nih ya, pelajaran apa sih, bukan gitu nih. Nilai agama apa gitu yang kurang gitu di dalam pendidikan kita sekarang ini gitu. Yang kurang itu kayak gimana gitu? Bukan nilai apa yang kurang ya, tapi lebih ke kurangnya fasilitas, juga kurangnya sarana prasarana, kurangnya jam, karena cuma 2 jam di dalam waktu seminggu, itu kurangnya di situ. Kalau untuk materinya sepertinya tidak ada yang kurang, tapi kita hanya kurang di situnya itu tadi. Dan Sama kurangnya waktu tersebut tidak mempengaruhi dengan nilai materi yang diajarkan gitu. mungkin mempengaruhinya lebih ini ya, kurangnya karena kurang waktu, akhirnya ya kurang juga pembahasan yang disampaikan dari seorang guru kepada siswa-siswanya gitu. Oke, contoh lagi ngebahas satu bab nih, seharusnya bab itu butuh waktu sekitar 4 jam, tapi karena ketersediaan waktunya sedikit, ya udah jadinya guru hanya menyampaikan sedikit gitu. Tapi bila dikasih fasilitas, bila dikasih waktu yang lebih banyak lagi, tentunya kan guru juga akan menambahkan materi-materi yang akan disampaikan. Soalnya saya juga ada satu anak-anak, dia belajar privat itu ada satu dua bab yang dia udah di kelas itu belum sempat dibahas sama gurunya, akibatnya itu minimnya jamnya itu mungkin karena minimnya jam. Saya pas begitu saya kasih materi kelasnya dia yang sebelumnya, ini materi PAI kelas 8, terus kata dia ada bingung, enggak pernah ini dapat materi kayak gini, ini materi kelas 4 nih, kita cari benar emang ada ini materi kelas 4. Mungkin gurunya belum sempat disampaikan itu karena kurangnya waktu. Jadi dari kelas 5 ada beberapa bab yang belum sempat dibahas, dan kita pun juga pernah sebagai siswa saya juga pernah merasakan itu. Jadi saat kita tuh jarang banget dapat satu buku itu semuanya kita bahas, kadang hanya setengah atau beberapa bab doang gitu ya, karena waktu lagi. Jadi waktu itu mempengaruhi segalanya ya. Ya udah, kita mulai kita
pelajaran kurikulum PAI bentar itu. Kenapa kurikulum pelajarannya itu sebentar? Mungkin ya, ini kemungkinan ada beberapa pihak atau lembaga yang lebih memprioritaskan mata pelajaran selain PAI, terutama yang itu yang UN, itu masuk UN itu yang tadi sudah saya sebutkan, yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Seandainya kalau pendidikan agama Islam masuk ke dalam pelajaran UN, mungkin masyarakat pun akan mengatakan bahwa pelajaran PAI ini sangat penting karena mempengaruhi nilai ujian nasional. Ujian nasional itu ini jadi tolak ukur semua siswa lulus nggak lulus itu tergantung nilai hasil ujian nasional. Jadi itu yang membuat masyarakat juga menganggap bahwa pelajaran yang ujian nasional itu yang lebih penting. Karena percuma juga kalau dia nilai agamanya besar, tapi nilai ujian nasionalnya kecil, dia bisa dikatakan nggak lulus juga. Tapi hanya bisa agak pendidikan agama Islam masuk. Iya. Berakhir ya, bukannya tidak mau menjelaskan materi lebih lanjut. Waktunya sudah habis. Terima kasih untuk kelompok Agni dan Agil. Jadi intinya kurikulum PAI itu penting karena hal itu sangat penting ya bagi pelajaran anak SD, karena masih SD masih proses hanya diajarkan sejak dini gitu. Dan belajar itu pun akan setelah juga akan bisa ada keluarga sendiri ataupun mungkin bisa di pengajian dan lain-lain. Oke, untuk selanjutnya pemakalah yang kedua mungkin bisa dilanjut oleh pemakalah yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh saudara Edo dan saudari Yuli. Padanya dipersilakan. Terima kasih Sasa. Edo sepertinya itu. Edo, tolong PPT-nya ini, Edo. Edo, PPT-nya belum ada. Udah ada. Belum kelihatan oleh Yuli. Belum kelihatan ya. Sabar. Oh ya, udah kelihatan. Edo, dari awalnya dong. Baiklah, assalamualaikum teman-teman. Malam ini saya dan Edo akan menyampaikan materi tentang masalah kurikulum pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya,
mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohania, menumbuh suburkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah, manusia dan alam semesta. Untuk merealisasikan tujuan pendidikan Islam diperlukan perencanaan pendidikan yang meliputi 1. Kelembagaan, 2. Kurikulum, 3. Manajemen, 4. Pendidik, 5. Peserta didik, 6. Alat, sarana, dan fasilitas, 7. Kebijakan pemerintah. Aduh. Rekonseptualisasi pendidikan Islam. H.A.R. menyatakan bahwa pendidikan dapat dibedakan dalam dua, yaitu pendidikan sebagai benda dan pendidikan sebagai proses. Sementara pengertian pendidikan sebagai benda itu sendiri dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu benda dalam arti lembaga pendidikan dan benda dalam arti ilmu atau lebih tepatnya ilmu pendidikan. Dasar pendidikan tersebut langkah berikutnya adalah menjelaskan hubungannya dengan pengertian pendidikan. Penambah istilah Islam pada kata pendidikan. Pendidikan Islam memberikan arti pendidikan yang dikelola atau dilaksanakan atau diperuntukkan orang-orang Islam. Oleh sebab itu, istilah pendidikan Islam menjadi bersifat nyata dan empiris karena menuju pada nama salah satu wujud benda bermateri, yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dalam hal ini, penulis berpendapat dengan pernyataan yang menyatakan bahwa pendidikan Islam lebih tepat untuk sebutan pendidikan. Oke, lanjut ya, Dok. Gantian baca, Dok. Pelajaran yang harus diberikan pada murid dalam tingkat tertentu. Sejalan dalam perjalanan waktu, pengertian kurikulum mulai berkembang dan cakupannya lebih luas, yaitu mencakup segala aspek yang mempengaruhi pribadi siswa. Kurikulum dalam pengertian yang modern ini mencakup tujuan mata pelajaran atau isi dan struktur program, proses belajar dan mengajar atau strategi pencapaian tujuan serta evaluasi. Fungsi kurikulum bagi guru atau pendidik. Adapun fungsi kurikulum bagi guru atau pendidik menurut Wiki 1999 halaman 335 adalah 1. Pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar pada para anak didik. 2. Pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. Guru sebagai ujung tombak penerapan kurikulum diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemungkinan terjadinya perubahan. Kesiapan guru lebih penting daripada pengembangan kurikulum 2013. Kenapa guru menjadi penting? Karena dalam kurikulum 2013 bertujuan mendorong peserta didik mampu lebih baik dan melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Melalui 4 tujuan itu diharapkan siswa memiliki konsepsi keterampilan dan pengetahuan sejauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Disinilah guru berperan besar di dalam mengimplementasikan tiap proses pembelajaran pada kurikulum 2013. Guru ke depan dituntut
tidak hanya cerdas tapi juga adaptif terhadap perubahan. Lanjut. Oke. Komponen-komponen kurikulum. 1. Komponen tujuan. Komponen tujuan ini ada tingkatan tujuan di mana bentar. Yaitu 1. Komponen tujuan, 2. Komponen materi, isi, dan struktur, 3. Komponen strategi, 4. Komponen evaluasi. Lanjut, Dok. Problematika kurikulum pendidikan Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk terjadinya pergeseran fungsi sekolah sebagai institusi kehidupan. Beban sekolah semakin berat dan kompleks. Sekolah tidak saja dituntut untuk dapat membekali berbagai macam ilmu pengetahuan yang sangat cepat berkembang, akan tetapi juga dituntut untuk dapat mengembangkan minat dan bakat, membentuk moral dan kepribadian, bahkan dituntut agar anak didik dapat menguasai berbagai macam keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi dunia pekerjaan. Perubahan cepat ini memberikan beban kepada pengembangan kurikulum karena harus memilih dan memutuskan apa yang harus diajarkan kepada siapa. Lanjut. Kesulitan mempertanggungjawabkan dalam mengembangkan kurikulum. Walaupun madrasah sebagai lembaga pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum, sedangkan pihak pemerintah dalam hal ini Diknas hanya memberikan standar kurikulum secara nasional dan madrasah dapat melakukan pengembangan kurikulum yang bersifat lokal atau muatan lokal. Dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum selama ini, ternyata lebih banyak dibebankan kepada madrasah dan guru. Keterlibatan komite madrasah, yayasan maupun masyarakat yang masih relatif kecil bahkan hampir tidak terjadi. Sekian dari materi yang kami sampaikan malam ini. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih kepada makalah yang kedua atas materinya. Mungkin dari teman-teman ada yang mungkin makan atau ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, teman-teman ada yang ingin bertanya? Pak Agil mau bertanya, Agil? Silahkan, Afni. Bentar. Oke.
Melihat problem-problem atau masalah-masalah yang terjadi pada kurikulum PAI SMA, apakah pemerintah sudah melakukan upaya untuk membenarkan masalah-masalah tersebut atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut, atau belum? Dan jika belum, kenapa gitu? Dan kita sebagai tenaga pendidik, apa yang bisa kita lakukan setelah melihat beberapa masalah yang terjadi pada kurikulum tingkat SMA? Oke, aku mau jawab pertanyaan Agil. Kalau dari segi pemerintahan, kalau dilihat sekarang ya, pemerintahan justru malah tidak melakukan apa-apa gitu tentang kurikulum PAI gitu. Malah justru malah mau dihapuskan kan gitu. Dan mungkin sebagai guru PAI gitu yang bisa kita lakukan lebih maksimal lagi dalam memberikan dalam memberikan ilmu kepada murid-murid gitu. Karena kita sebagai guru pun kan juga terikat gitu, kita sekolahkan, nggak bisa kita melanggar ketentuan-ketentuan kan. Jadi selagi kita masih diberikan hak untuk memberikan ilmu pengetahuan, ya kita berikan sepenuhnya gitu, kita maksimalkan lagi memberikan ilmunya gitu. Kalau menurut aku gitu, Gil. Sebab kalau dilihat dari tanggapan pemerintah sendiri pun malah kayak mendukung apa ya, kurikulum PAI ini ditiadakan gitu. Kalau bisa gitu, kalau dilihat dari pemerintah sekarang gitu. Makanya itu selagi diberi kesempatan, ya kita lebih maksimal lagi dalam memberikan pendidikan gitu. Kalau menurut aku gitu. Gimana Gil? Boleh nanya yang agak keluar topik dari pembahasan nggak? Tapi masih menyangkut pendidikan agama Islam. Boleh. Jika itu terjadi, kan itu baru isu ya, isu pendidikan agama Islam itu mau dihapus. Jika itu beneran terjadi, nah kita kan sebagai sarjana pendidikan agama Islam, apa yang harus kita lakukan ketika itu sudah terjadi? Ketika penghapusan kurikulum PAI itu benar-benar terjadi nih Agil ya, kita sebagai guru pendidikan Islam gitu, kita gitu kan ya, mungkin lebih baik kita membangun apa namanya, kayak madrasah gitu Agil, kayak madrasah sore setelah anak sekolah selesai belajar di sekolah yang umum, maka dia masukkan ke madrasah gitu. Jikalau dia tidak dapat dari sekolah, kita berikan dari luar sekolah gitu. Karena kalau untuk apa namanya ya, mengaplikasikan ilmu yang kita dapat itu nggak harus lewat lembaga gitu, lewat kehidupan sehari-hari pun bisa gitu. Kalaupun misalnya dalam kehidupan sehari-hari tidak terlalu memberikan hasil, ya kita bikin ini madrasah gitu untuk menampung anak-anak yang ingin belajar agama gitu. Menurut aku gitu. Soalnya kan banyak anak-anak itu yang sore-sorenya kalau udah pulang sekolah itu kan nganggur gitu. Daripada dia nganggur nggak ngapa-ngapain, mending dia belajar agama kan. Belajar agama itu kan nggak lama gitu. Cukup sehari 2 jam. Kalau dalam seminggu dia bisa setiap hari masuk kan udah dapat berapa gitu kan, materi yang dia dapatkan, ilmu yang dia dapatkan gitu. Kalau menurut aku gitu.
Kita tidak boleh terikat hanya dengan satu lembaga doang gitu. Sebagai guru kita nggak boleh terikat dengan gitu aja gitu. Ilmu itu bukan hanya diberikan lewat sekolah aja gitu. Lewat kehidupan sehari-hari pun bisa gitu. Yul, Yul, Yups, mau nanya. boleh. Menurut Yuli nih, permasalahan apa saja yang terjadi pada kurikulum PAI di tingkat SMA sederajat? Sebenarnya nih ya Kak Zihan ya, kalau untuk permasalahan kurikulum PAI itu antara tingkat SD, SMP, atau SMA sederajat itu sebenarnya hampir sama. Masalah utamanya itu waktu yang diberikan untuk memberikan pelajaran tentang agama itu loh. Jadi waktunya itu yang jadi permasalahan di sini gitu. Dalam seminggu hanya diberikan waktu dalam 2 jam. Nah, waktu 2 jam itu nggak bisa kita dengan semaksimal mungkin memberikan ilmu agama gitu. Karena ilmu agama sendiri itu kan banyak gitu. Kalau menurut aku sih masalah utamanya itu waktu. Kalau berlandaskan sama lembaga sekolah gitu. Masalahnya menurut aku tuh waktu. Yang kedua juga, terus sekarang guru agama itu gimana ya ngomongnya ya? Kalau guru agama sekarang itu kadang lebih kayak ini yang sering aku lihat ya, kayak lebih nggak maksimal gitu memberikan pendidikan tentang agama gitu, karena dia mungkin udah ngerasa ilmu agama ini tidak terlalu apa maksudnya tidak terlalu diperhitungkan nilainya atau apa gitu. Jadi dia hanya memberikan materi, dihafalkan dan dijelaskan seperlunya gitu. Kalau menurut aku sih itu sih, kalau menurut aku masalah utamanya tentang kurikulum PA itu. Pertama dari waktu dan kedua dari cara mengajar dari guru PAI-nya gitu. Kalau menurut aku gitu kajian. Kalau sekolah di swasta kan jam untuk pelajaran agama itu lebih dari 2 jam dalam seminggu, bukan? Kan itu tergantung dari sekolah apa dulu. Kalau sekolah madrasah kayak MAN, MTS, MI itu baru kan banyak pelajaran agamanya. Tapi kalau misalnya kayak SMA, SMP atau SD itu kan sedikit gitu. Tergantung juga sekolahnya sekolah apa dulu gitu. Kalau di sekolah madrasah kan otomatis pelajaran agamanya pasti lebih banyak kan dia dibagi. Kayak aku di mana aja agamanya bukan satu gitu. Agamanya itu dibagi, ada Al-Qur'an, hadis, akidah, fikih, apa segala macamnya gitu. Kalau di swasta kan enggak. Dia cuma satu doang, agama doang. Dan itu di-include semuanya. Kan tergantung dari sekolahnya juga. Terus letak permasalahan dalam kurikulum itu di mana ya, Yun? Terus ini letak permasalahan dalam kurikulum itu di mana? Kalau dari kurikulumnya sendiri nggak ada masalah kajian. Cuman pengaplikasiannya aja. Kalau dari kurikulumnya sendiri nggak mungkin ada masalah lah. Kan kita di kurikulum itu kan udah merencanakan gitu bagaimana semaksimal mungkin proses belajar mengajar itu berjalan dengan lancar kan. Mungkin ke pengaplikasiannya aja sih yang jadi lebih yang jadi ada masalah gitu. Karena kan nggak mungkin kita menyusun kurikulum yang salah gitu. Kalau menurut aku gitu, gimana kalian? Oh gitu. Ya dah.
Cukup Yul, puas. Pak, nggak break sholat isya, Pak. Yul katanya break. Lanjut lagi 19.20. Oke. Enggak, itu lanjut, enggak break. Oh, lanjut, Pak. Lanjut. Oke, boleh nanya lagi nggak? Silakan. Oke. Tadi kan Juli mengatakan dari isi kurikulumnya tidak ada masalah. Tapi sebenarnya yang kita lagi angkat ini kan sebenarnya permasalahan kurikulum. Jadi kalau gak ada masalah, apa yang tadi Juli omongin itu bukan masalah. Nah, kalau menurut saya ada beberapa masalah juga di dalam kurikulum AI, baik itu tingkat SMA atau tingkat bawah lainnya. Yang saya lihat ada beberapa materi yang itu lebih ke dominan ke penghafal ya, lebih ke siswa dianjurkan untuk lebih menghafal, tapi untuk praktiknya tuh agak kurang gitu. Lebih ke hafalin surat ini gitu, baca dan hafal. Kayak kebanyakan lebih banyak saya lihat dari beberapa buku pelajaran PAI itu isinya seperti itu, lebih ke siswa diharapkan untuk menghafal, tapi untuk seperti daya kritisnya itu agak kurang gitu. Dan hampir bukan kurikulum PAI aja ya, hampir semua kurikulum pun ada beberapa mata pelajaran yang seperti itu juga gitu konsepnya, menghafal. Dan dari soal-soal ujian yang sudah kita lewati juga kan kebanyakan itu isinya menghafal semua. A, B, C, D gitu kebanyakan. Sampai UN pun A, B, C, D itu menghafal. Beda dengan halnya kurikulum di luar negeri. Saya pernah lihat diskusi orang yang belajar di luar negeri. Di sana itu lebih banyak pertanyaan esai, nggak ada pilihan ganda. Dan lebih banyak pertanyaan kenapa, bagaimana, itu yang lebih banyak di soal-soal ujian di kurikulum luar negeri internasional. Jadi siswa-siswa sana tuh diberi kesempatan untuk berpikir kritis gitu, pendapat dia, menurut dia gitu. Jadi dia nggak hanya memahami, tapi dia juga bisa mencerna lebih dalam lagi maksud dari materi tersebut itu apa gitu. Karena yang pertanyaan itu bagaimana, kenapa, itu sebenarnya salah satu faktor juga kurangnya kurikulum di Indonesia. Kalau A, B, C, D itu kan udah jawaban pasti semua itu. Kalau jawaban A, yang jawab B berarti salah gitu kan. Nah kalau esai gitu, itu kan gurunya pun juga nanti bisa menimbang-nimbang nih, jawaban dia bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu. Artinya ada yang 100% benar, ada yang 50% benar gitu dari jawaban-jawaban si siswa tersebut. Dan itu ABCD gitu, apa pilihan ganda gitu juga membuat guru juga jadi males. Artinya maksudnya bukan males gimana, maksudnya jadi guru tuh simple kerjanya. Ngoreksnya tuh gampang jadinya, set. Misalkan udah ada kunci jawabannya A, terus muridnya jawab B, ya tinggal coret set. Tapi kalau coba pertanyaannya itu yang kenapa, bagaimana, itu gurunya tuh baca dulu kan pendapatnya dia, jawaban dia kayak gimana, dan itu nggak ada
istilah pasti salah bisa jadi benar gitu. Gitu sih menurut saya. Ujian di Algoroba tuh bagus tuh, esai semua, nggak ada pilihan ganda. Dan jawabannya kopas semua. Karena online. Tapi dosen cerdas. Dia juga tahu mana hasil kopas, mana hasil dari si mahasiswa itu. Iya pasti. Dosen juga paham lah pasti. Bisa Pemilihan nyengir, Pak. kosakata Paham dari itu. peletakan Bisa nyengir, Pak. baca. Gak usah nyengir, gak usah nyengir, gak usah nyengir, tolong, gak usah Dosen nyengir. bikin soal nih, dosen bikin soal ya kan. Bagaimana pengertian kurikulum menurut Anda gitu kan. Kita mau dosen diketik juga bagaimana kurikulum. Nah, nanti ada jawabannya nih. Kalau masalahnya sama jawabannya juga, ya udah kan kopas. Friendly, Gitu aja. friendly. Oke, teman-teman. Terima kasih kepada pemateri pada ya pemakalah yang kedua dan ada yang mahasiswa-mahasiswa yang sudah bertanya. Jadi kesimpulannya di kurikulum pendidikan ya kurikulum sekarang itu tidak terlalu diperhatikan. Dan nanti kedepannya diperhatikan lagi gitu deh. Kita kembalikan lagi kepada Bapak Akbar. Silakan. Saya on kan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Makasih Bapak. Terima kasih Bapak.